Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Srina dari kelas 11 RPL. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang saya dan teman-teman buat. Jadi, saya dan teman-teman membuat proyek web e-voting OSIS SMK Negeri 9 Semarang. Adapun pengertian dari e-voting yaitu pemungutan suara elektronik dengan menggunakan teknologi informasi pada pelaksanaan pemungutan suara. Adapun beberapa tujuan dari web e-voting yang saya dan teman-teman buat, yaitu pemilihan berjalan lancar tanpa adanya kecurangan, dan juga agar memudahkan pelaksanaan pemilihan dimanapun dan kapanpun. Ada juga beberapa manfaat dari e-voting yang saya dan teman-teman buat. Yang pertama, mempercepat penghitungan suara. Yang kedua, lebih akurat hasil penghitungan suara. Yang ketiga, mencegah kecurangan saat penghitungan suara. Dan yang terakhir, menghemat biaya pencetakan kertas suara. Dari web e-voting yang saya dan teman-teman buat, ada pun beberapa alur pemrograman. Yang pertama, menampilkan halaman beranda. Kalian harus memasukkan username dan juga password yang telah ditentukan. Apabila username dan password yang kalian isikan itu salah, maka akan kembali ke bagian username dan juga password. Begitu sebaliknya, apabila username dan password yang kalian isikan itu benar, maka akan menampilkan surat suara. Dan kalian harus memilih calon kandidat yang kalian inginkan. Apabila telah memilih, maka data yang kalian pilih akan tersimpan ke dalam database dan akan menampilkan notifikasi apabila kalian sudah mengisi atau memilih calon kandidat yang telah kalian inginkan. Berikut ini adalah coding yang saya dan teman-teman buat. Yang pertama, kalian harus membuka file sistem e-voting main yang pertama. Kemudian, di dalam sistem e-voting main terdapat aset, page, server, dan juga index. Di dalam aset terdapat image dan juga script serta style. Yang pertama, image yang berisi logo SMK Negeri 9 Semarang dan juga foto paslon SMK Negeri 9 Semarang. Kemudian di dalam script terdapat cooldown.js yang berisi seperti ini. Kemudian di dalam style terdapat navbar yang berisi seperti ini. Kemudian di dalam page terdapat info, login, dan juga vote. Di info terdapat index.php seperti ini. Dan juga ada modal.css. Kemudian di dalam login terdapat script yang berisi login.js. Dan di dalam style terdapat login.css. Dan juga ada index.php yang berisi seperti ini. Kemudian di dalam vote terdapat script yang berisi vote.js dan juga di dalam style terdapat vote.css dan juga index.php. Kemudian di dalam server terdapat database dan juga template. Di dalam database berisi localhost.sql yang berisi seperti ini. Kemudian di dalam template terdapat templating.php yang berisi seperti ini. Kemudian ada confirm.php dan juga function.php yang berisi seperti ini. Setelah itu ada pula logout.php dan index.css serta index.php.
Begitulah isi coding dari web e-voting yang saya dan teman-teman buat. Kemudian kita beralih ke database. Di sini ada e-voting_OSIS yang berisi tabel_jadwal, tabel_paslon, dan tabel_pemilih. Itulah isi dari database web e-voting yang saya dan teman-teman buat. Kemudian kita membuka web, kita menuliskan localhost project e-voting sesuai dengan apa yang kita simpan di C. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita pilih bagian yang kedua, yaitu bagian e-voting My. Kalian klik-klik saja sampai muncul seperti ini. Nah, di dalam beranda berisi username dan juga password. Kalian harus mengisi username dan juga password yang telah ditentukan. Ada pula cara pembuatan username dan juga password, yaitu kalian kembali ke database, kemudian klik tabel_pemilih, dan kalian isi username. Kalian boleh memilih username sesuka hati kalian dan juga password sesuka hati kalian. Kemudian kalian juga isi full name sesuai nama kalian dan juga job, yaitu sebagai siswa. Setelah kalian isi, kalian bisa klik go, kemudian kalian kembali ke dalam web sistem e-voting. Setelah kalian membuat username dan juga password, kalian bisa mengisikan username dan juga password ke dalam bagian beranda e-voting. Apabila sudah selesai, kalian bisa klik login dan kalian klik next. Setelah next akan muncul bagian e-voting. Dan di situ kalian harus memilih paslon mana yang kalian inginkan. Seperti contoh, saya memilih nomor 1, kemudian saya confirm password. Apabila sudah, lalu kita confirm. Dan akan muncul notifikasi apabila vote telah berhasil dilakukan. Itulah cara kerja web e-voting yang saya dan teman-teman buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.